Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Masykuroh, merupakan anggota dari kelompok 3, akan menyampaikan hasil riset dari kelompok kami dengan judul Analisis Harga, Pelayanan, dan Cita Rasa terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Warung Berkah. Latar belakang adanya penelitian ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa manusia semakin hari semakin berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai macam bentuk kreasi peluang kerja yang dapat memberikan tambahan penghasilan di samping penghasilan tetap sehari-harinya. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomis, tentu hal semacam ini akan sangat berpengaruh terhadap persaingan bisnis di kalangan masyarakat, di mana persaingan ini akan terus meningkat setiap periode tahunnya. Selanjutnya yaitu banyak dari kalangan masyarakat Indonesia yang kemudian beralih atau mulai mengembangkan kinerjanya sebagai seorang wirausahawan karena dianggap jauh lebih efisien dan fleksibel, mulai dari bisnis jasa, kuliner, dan fashion atau bisnis-bisnis lainnya. Nah, pelaku UMKM itu tentu sangat memerlukan rutinitas terperinci yang kaitannya terhubung erat dengan inovasi dan kreativitas agar nantinya usahanya atau bisnis yang dirintis itu bisa berkembang dan bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Selanjutnya masuk pada gambaran singkat tentang warung berkah. Nah, warung berkah ini merupakan warung kios yang bergerak di bidang kuliner dan masakan pokok sehari-hari. Kuliner warung berkah ini menjual aneka masakan Jawa dan bahan bakan pokoknya itu semacam sayuran. Dua jenis penjualan yang berbeda itu, Warung Berkah sudah merintisnya selama 3 tahun mulai dari 2019 yang didirikan oleh Ibu Wulandari. Pada awalnya, Bu Wulandari itu sebagai pelaku usaha melakukan penjualan sayur seorang diri dengan cara menjualnya di emper depan milik rumah seseorang secara gratis yang terletak di pinggir jalan. Hal tersebut dilakukan karena beliau memiliki keterbatasan modal apabila melakukan penyewaan tempat kios di awal perintisan usahanya. Pada masa awal penjualan, beliau juga melakukan penjualan secara terbatas karena lahan yang dipakai untuk berjualan tidak cukup memadai untuk menampung motor pelanggan yang sedang berbelanja. Di samping itu, hal tersebut juga akan mengganggu lalu lintas jalan. Kemudian waktu terus berjalan dengan kurun waktu 2 tahun, Bu Wulan memiliki kelebihan modal dan bisa menyewa kios di pinggir jalan raya yang diberi nama oleh beliau yaitu Warung Berkah. Letak kiosnya itu tidak jauh dari tempat ia berjualan dahulu dan juga tidak jauh dari tempat tinggalnya. Mengapa beliau memilih untuk tetap berjualan di situ? Karena agar tidak kehilangan pelanggan tetapnya. Selanjutnya adalah data hasil tabulasi jawaban responden. Pada kuesioner riset konsumen terkait keputusan pembelian pada Warung Berkah, itu ada 30 responden yang diminta dan yang pernah membeli di Warung Berkah dengan masing-masing ada 3 variabel dan ada 5 indikator dengan menggunakan skala Likert. Yang pertama itu ada sangat tidak setuju, yang kedua ada tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima adalah sangat setuju. Kita akan masuk pada analisis deskriptif penyebaran kuesionernya. Yang pertama itu ada variabel harga. Harga merupakan unsur penting bagi perusahaan karena merupakan ukuran mengetahui berapa besar nilai yang suatu barang dan produk, dengan kata lain harga dari suatu barang dan jasa yang merupakan penentuan bagi permintaan pasar. Nah, untuk skalanya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan X1.1, harga sayur dan masakan Jawa di Warung Berkah itu terjangkau. X1.2, harga sayur dan masakan Jawa Warung Berkah sesuai kualitas produk. X1.3, harga sayur dan masakan Jawa di Warung Berkah dapat bersaing dengan produk lain. X1.4, harga sayur dan masakan Jawa di Warung Berkah lebih murah dibanding dengan yang lainnya. X1.5, harga sayur dan masakan Jawa di Warung Berkah dapat dijangkau oleh semua konsumen. Nah, dari rata-rata responden itu menyimpulkan bahwa kebanyakan setuju, yaitu ada di angka 4 dengan rata-rata masing-masing lebih dari 4 ya nilainya, dengan total 30 responden tadi. Dan dapat disimpulkan bahwa semua responden dengan 30 responden itu setuju dengan beberapa indikator-indikator yang telah dipilih.
Berikutnya kita masuk pada variabel pelayanan. Pelayanan merupakan kunci kesuksesan dalam sebuah usaha. Pelayanan ini merupakan variabel X2 yang sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian konsumen. Jawaban responden akan terlihat pada skala berikut ini. Yang pertama itu ada indikator X2.1 dengan penjual di warung berkah melayani dengan ramah dan santun. X2.2 lingkungan warung berkah nyaman dan bersih. X2.3 sayur dan masakan Jawa di warung berkah higienis. X2.4 kesesuaian permintaan pembelian di warung berkah itu sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir X2.5 kecekatan atau daya tanggap dari penjual di warung berkah dalam melayani konsumennya. Itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden ini memilih pada bagian indikator atau skala yang 4, yaitu setuju dengan rata-rata di atas 4, yang artinya pembeli atau juga responden itu setuju dengan adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan itu di warung berkah sangat bagus. Masuk kepada variabel terakhir yaitu cita rasa. Cita rasa berkaitan dengan atribut makanan yang di dalamnya mengandung rasa, bau, tekstur, dan juga penampakan makanan tersebut. Cita rasa juga menjadi kunci dalam penembus pasar pangan sehingga cita rasa menjadi variabel X3 dalam penelitian warung berkah ini sebagai faktor keputusan pembelian. Nah, berikut ini adalah jawaban responden terhadap variabel cita rasa. Dengan X3.1, aroma sayur dan masakan Jawa di warung berkah menggugah selera. Kemudian X3.2, semua menu sayur dan masakan Jawa di warung berkah itu menarik. X3.3, tampilan sayur dan masakan Jawa di warung berkah yang dihidangkan sangat menarik. X3.4, semua sayur dan masakan Jawa di warung berkah sangat nikmat. Dan yang terakhir, X3.5, rasa sayur dan masakan di warung berkah ada ciri khasnya tersendiri. Dapat disimpulkan di sini bahwa dari 30 responden itu rata-rata memilih di skala 4, yaitu setuju dengan rata-rata lebih dari 4. Kita masuk kepada pengambilan keputusan sebagai penyelesaian masalah. Dalam bagian ini, kita dari kelompok 3 menggunakan 3 variabel, yaitu yang pertama ada harga, pelayanan, dan juga cita rasa yang sangat berpengaruh kepada keputusan pembelian di warung berkah. Nah, yang pertama itu ada pengenalan masalah. Konsumen di warung berkah merasa butuh pangan, sehingga memiliki inisiatif untuk membeli makanan jadi. Terlebih ibu-ibu yang bekerja, mereka cenderung jarang masak dan lebih memilih membeli lauk. Tidak ada kesempatan memasak dan memilih membeli masakan menjadi pengenalan masalah bagi keputusan di warung berkah. Selanjutnya yang kedua yaitu pencarian berbagai alternatif solusi. Ibu-ibu rumah tangga mempunyai alternatif untuk menghemat waktu dan biaya dengan membeli lauk atau makanan. Maka warung berkah bisa jadi menjadi solusi atas masalah dan tidak ada kesempatan dari memasak tadi. Masuk kepada yang ketiga yaitu evaluasi berbagai alternatif. Setelah menemukan beberapa alternatif yang telah dipertimbangkan dari harga, tenaga, dan lain-lain, maka konsumen memutuskan membeli sayur dan masakan Jawa yang sesuai dengan seleranya. Yang keempat yaitu pembelian. Konsumen pada warung berkah memutuskan membeli sayur dan masakan dari menu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian. Setelah membeli sayur dan masakan Jawa, konsumen itu biasanya menilai dari 3 variabel terpenting untuk mengukur kepuasan yang akan berakibat pada pembelian ulang atau tidak. Nah, dari hasil dari riset atau analisis yang telah kami buat itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasinya yaitu warung berkah mempunyai tingkat kepercayaan dengan kepuasan yang cukup tinggi dari konsumen. Maka dari itu perlu adanya peningkatan mutu pelayanan dan juga upgrade pengembangan dari warung berkah tersebut. Mulai dari pengembangan pelayanan untuk mempermudah menjangkau barang warung berkah dan bisa melalui online shop seperti GoFood, Shopee Food, dan lain-lain. Selain itu, pengembangan pembukaan cabang bisa dimulai dan dibangun untuk memperluas pasar. Menurut dari hasil atau data yang telah kami buat
dari riset atau penelitian di Warung Berkah, dapat disimpulkan bahwa harga, pelayanan, dan cita rasa sangat berperan dalam keberhasilan mempertahankan eksistensi di Warung Berkah. Hasil penelitian dari ketiga variabel menyatakan bahwa pengaruh masing-masing variabel itu signifikan dengan hasil tertinggi pada variabel pelayanan. Harga, pelayanan, dan cita rasa dalam penelitian ini menjadi alternatif terkait pengambilan keputusan konsumen di Warung Berkah sebagai sarana penyelesaian masalah. Harga, pelayanan, dan cita rasa mampu memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen melalui hasil riset yang dilakukan di Warung Berkah. Menurut kelompok kami, terdapat saran yang bisa membangun eksistensi dari Warung Berkah itu dan lebih meningkatkan pelayanan dan juga faktor-faktor lainnya. Yang pertama yaitu harga merupakan variabel dengan persentase terendah dibanding dua variabel lainnya. Maka dari itu, perlunya penjual di Warung Berkah itu melakukan evaluasi agar produk dapat bersaing dengan produk lain. Kemudian, penjual di Warung Berkah dapat mengevaluasi cita rasa produk untuk meningkatkan performa dari aroma dan rasa masakan yang ditawarkan di Warung Berkah. Berdasarkan dari saran yang telah kita buat, itu kita ambil dari tabulasi data yang sudah disampaikan di atas bahwa ada satu variabel yang memiliki indikator dengan paling rendah dan itu bisa menjadi saran atau bisa menjadi motivasi pembangun bagi penjual dari Warung Berkah untuk bisa meningkatkan kualitas Warung Berkahnya. Ini adalah dokumentasi dari kami saat mengunjungi Warung Berkah. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami, dan ini ada sedikit kata-kata atau bisa memotivasi diri kita terkait dengan penelitian di Warung Berkah, yaitu the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.